Shalom Bapak Ibu dan Saudara, jumpa lagi dalam Efrata Devotion pada pagi hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, sampai dengan detik ini kita masih dikejutkan dengan berita-berita mengenai COVID-19. Masa pandemi ini mengubah segala sesuatu dari segi aspek, termasuk kita harus social distancing. Kita pun dituntut untuk tetap menggunakan masker kemanapun kita pergi. Kita juga dituntut untuk bersekolah, bekerja, beribadah, CM harus secara online dan itu bisa dari mana saja. Nah, dari segi aspek ekonomi mungkin usaha, pekerjaan ada yang terpukul karena ada yang mungkin di PHK. Ada yang mungkin belum mendapat pekerjaan atau mungkin toko tidak seramai biasanya. Bahkan beberapa laporan menunjukkan ada terjadi peningkatan angka konflik dalam rumah tangga, ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bahkan ada yang sampai merusak mental dan kejiwaan seseorang. Dan tidak menutup kemungkinan ada juga orang yang akhir-akhir ini mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Namun Bapak Ibu dan Saudara, perlu kita ketahui dalam masa seperti ini ada banyak orang yang masih tergerak membantu sesama kita, baik dalam kalangan gereja maupun dalam kalangan masyarakat. Ada aksi-aksi gerakan kepedulian untuk menolong orang lain. Bahkan gereja kita pun menerapkan untuk dapat membantu sesama kita, membagi-bagikan sembako untuk dapat meringankan beban jemaat kita. Hal ini memperlihatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Karena kita membutuhkan orang lain, kita butuh ditolong. Maka dari itu kita harus dapat saling membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan. Bapak Ibu dan Saudara, kata beban digunakan merujuk pada satu beban yang harus dipikul, bukan beban yang ringan dan biasa-biasa saja. Paulus menjelaskan supaya kita dapat melayani seorang akan yang lain sesuai dengan perintah Tuhan yang Tuhan berikan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu dan Saudara, perintah ini diberikan bukan karena mereka sanggup melakukannya, namun karena Kristus telah menebus dan telah memerdekakan dari kutuk dosa. Jadikan Kristus sebagai contoh dalam hidup kita untuk tetap mengasihi, mencintai, melayani orang lain. Kita semua dipanggil untuk dapat bertolong-tolong dalam menanggung beban sesama kita. Beban apa yang harus kita tanggung? Mungkin kesalahan rekan kerja kita, kesalahan atasan kita, kesalahan suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita yang harus kita tanggung bersama. Atau mungkin kita punya beban dalam mendoakan sesama kita, beban dalam memberi perhatian kepada yang membutuhkan. Nah, dalam masa seperti ini kita semua dipanggil untuk dapat menolong sesama kita. Mari bertolong-tolonglah menanggung beban bersama. Selagi ada kesempatan, khususnya kepada saudara seiman kita dan kepada orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajari kami terus untuk dapat menolong sesama kami yang membutuhkan. Mampukan kami untuk kami dapat peduli kepada sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.